Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak PJ SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PDIK Kabupaten Pemalang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di seminar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Eka Farida Hidayah yang akan menjadi moderator untuk memandu acara seminar dalam 15 menit ke depan. Untuk itu kita akan pada sumber kita yang hari ini akan memaparkan, yaitu tentang seminar orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintahan PDIK Kabupaten Pemalang dengan judul meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SD Negeri 01 Tumbal. Kepada narasumber sahabat kita dari SD 1 Tumbal, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ SPD MSI selaku mentor gelombang 5 Telon 2 Angkatan 28. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu rekan-rekan dari gelombang 5 Telon 2 Angkatan 28. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Tidak selupa salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum saya menyampaikan hasil laporan pada seminar hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Kan ada pepatah yang bilang ya Bapak Ibu ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Langsung saja, nama saya Ramita SPDSD, untuk nama tulisnya Niku ya. Kemudian unit kerja di SDN 01 Tumbal. Langsung saja saya akan menyampaikan hasil laporan saya pada seminar hari ini. Ya, judul seminar saya yaitu meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SD Negeri 01 Tumbal. Judul ini saya buat berdasarkan RHK atau rencana hasil kerja dari pimpinan PKS, yaitu Ibu Kurnia Seng SPDSD. Rencana hasil kerja tersebut meliputi yang pertama bersifat ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang kedua melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Yang ketiga menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang keempat, menjaga nama baik sesama asn, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta pemerintahan yang sah. Latar belakang masalah, ya, latar ini sesuai dengan hal-hal yang melatar belakangi masalah yang terjadi di SD
sedikit tentang judul yang saya buat, yaitu tentang kedisiplinan siswa. Bahwasanya kedisiplinan siswa merupakan suatu kesediaan siswa untuk menepati atau mematuhi peraturan selama proses belajar mengajar, sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang berupa pengertian, jawaban, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Kedisiplinan itu dapat melatih siswa mengendalikan diri, menghormati dan bertanggung jawab terhadap tata tertib di sekolah. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang melatar belakangi judul tersebut ini sesuai dengan permasalahan yang ada di SDN 01 Tumbal. Ya, hal-hal tersebut yang pertama, peserta didik sering datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, peserta didik tingkat prestasinya menurun atau rendah. Yang ketiga, peserta didik jarang mengerjakan tugas atau PR. Yang keempat, peserta didik kurang menguasai materi yang diajarkan guru. Dan yang terakhir, peserta didik membawa buku tidak sesuai dengan jadwal. Dari latar belakang tadi timbul suatu maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud di sini pelaksanaan peserta didik selama ini itu hanya berfokus pada nilai dan prestasi peserta didik saja. Sedangkan kedisiplinan siswa itu kurang meningkat. Kedisiplinan itu sangat penting dan perlu diterapkan atau dikembangkan sedini mungkin pada peserta didik di sekolah dasar. Ya, karena pada masa ini sikap anak mudah dibentuk. Yang ini tujuannya, yang pertama diharapkan siswa dapat mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, diharapkan siswa mampu melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat. Yang keempat, diharapkan siswa tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kelima, diharapkan siswa mampu membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas. Selanjutnya, diharapkan siswa dapat meningkatkan kedisiplinan diri. Diharapkan siswa mampu mempertanggungjawabkan segala hal perbuatannya. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu meningkatkan prestasi belajar. Jadi maksud dan tujuan haji menghasilkan suatu usaha yang dilakukan di SDN 01 Tumbal supaya maksud dan tujuan tadi dapat tercapai. Usaha-usaha yang dilakukannya diantaranya, yang pertama, guru mensosialisasikan tata tertib di sekolah. Yang kedua, memberi pengertian kepada peserta didik bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, mengajak peserta didik tentang komitmen bersama, mematuhi tata tertib tentang waktu. Yang keempat, mengajak peserta didik menepati waktu kedatangan ke sekolah. Yang kelima, mengajak peserta didik menepati jadwal pelajaran. Dan yang terakhir, membuat komitmen dengan peserta didik tentang rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Dari usaha-usaha tadi maka dihasilkan suatu hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu peserta didik meningkat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinan diri. Yang ketiga, peserta didik mudah menyerap materi yang diajarkan guru. Kemudian yang keempat, peserta didik mengerjakan tugas atau PR dengan baik, ya, dengan penuh tanggung jawab. Serta yang terakhir yaitu peserta didik sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dari hasil tadi dapat disimpulkan bahwa penerapan kedisiplinan peserta didik di SDN 01 Tumbal adalah yang paling utama melalui kebiasaan yang dilakukan sedini mungkin. Karena sikap disiplin itu berkaitan dengan pengendalian diri, sehingga dapat mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam jangka yang panjang. Dari beberapa kebiasaan yang dilakukan guru tersebut,
Hak peserta didik yang pertama dapat mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, siswa tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang terakhir, siswa mampu membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Serta siswa dapat meningkatkan kedisiplinan diri. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Ya demikian tadi pemaparan seminar dari Ibu Rolita dari SD Negeri 01 Tumbang. Kita beri aplaus untuk Ibu Rolita. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rolita. Sekarang untuk kami buka termin pertanyaan. Monggo untuk para peserta, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita buka termin untuk 2 penanya. Ya, silakan sebutkan nama dan asal dari mana. Ya, terima kasih. Nama saya Yai Husayani. Saya unit kerja dari SDN 02 Gede. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan bertanya tentang yang menurut Anda, mengapa kita perlu menerapkan disiplin di lingkungan, terutama di lingkungan tempat Anda mengajar. Kenapa? Ya, insya Allah langsung saja ya saya bisa menjawab. Mengapa kita harus menerapkan disiplin di lingkungan mana saja? Itu alasannya karena sikap disiplin itu dapat membentuk karakter seseorang serta bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Di samping itu, sikap disiplin dapat membantu seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Oleh karena itu, sikap disiplin sebaiknya ditanamkan sedini mungkin. Karena tanpa sikap disiplin, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, barangkali ada pertanyaan kedua, silakan. Tidak ada? Ya. Terima kasih Bu Rita, silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih para peserta seminar, bahwa kita sudah selesai untuk seminar yang pertama, yaitu dari Ibu Rita berasal dari SD Negeri 01 Tumbang. Bahwa memang betul kedisiplinan itu adalah sangat penting. Oleh karena itu kita perlu tanamkan sejak dari dini. Oke, terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf saya selaku moderator. Lanjut. Apabila ada Lanjut. kesalahan, saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut baik. Sudah videonya dimatikan. Bayu.